Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kita di sini akan masuk seri regresi dengan penalti yang kedua, yaitu regresi Lasso. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa linear regression is standard algorithm for regression that assume a linear relationship between input dan target. Maksudnya, kita tahu bahwa X-nya itu naik, ya Y-nya naik kayak gitu ya. Nah, jadi itu regresi linear. Nah, tapi di regresi linear itu kita punya yang namanya parameter beta. Maksudnya adalah pengali dari si variabel X. Misalkan Y sama dengan 2X. Nah, jadi betanya 2. Nah, ketika terjadi kenaikan satu satuan dari X, maka Y-nya akan naik 2. Misalkan X-nya adalah promosi. Jadi misalkan kita adakan promosi sekali, maka pendapatan kita, misalkan Y-nya itu pendapatan perusahaan, maka pendapatan perusahaan akan naik 2 kali, karena betanya 2, kayak gitu. Nah, kemudian dengan regresi Lasso sendiri, maka kita akan memberikan sebuah penalti. Artinya kita akan mereduksi atau melemahkan kekuatan atau pengaruh dari si betanya, kayak gitu. Kalau kita lihat di slide ketiga, bahwa regresi Lasso sama dengan regresi si apa ya yang kemarin itu regresi Ridge ya. Jadi ketika kita menggunakan regresi linear biasa, itu maka garis pink yang ini akan melewati dua titik secara sempurna. Jadi akan dibelah dua titik kayak gitu, akan tertimbul overfitting ketika kita beri data testing yang warna hijau. Jadi karena kita membelah sempurna si warna merah data training, maka data testing kita yang warna hijau akan tidak kesentuh atau jaraknya jauh dari garis regresinya. Sehingga kita perlu adanya sedikit bias, yaitu data training kita dibiaskan dikit sehingga akan melenceng. Data training kita nggak akan disentuh secara optimal, tapi dengan adanya bias yang sedikit tersebut, maka ketika kita beri data testing akan terjadi apa ya, model yang lebih baik, MSE yang lebih kecil atau MAPE yang lebih kecil atau apapun ukuran kebaikan kalian. Nah, kalau kalian tahu ya bahwa si regresi Lasso itu mirip dengan regresi Ridge konsepnya. Karena kalau regresi biasa itu kita berusaha untuk meminimumkan sum of square residual SSR. Nah, tapi kalau kita menggunakan regresi Ridge, maka kita tambahkan SSR tersebut dengan lambda kali slope kuadrat. Nah, sedangkan bedanya di Lasso cuma dengan slope diabsolutkan. Meskipun kelihatannya beda sedikit, tapi ada perbedaan yang besar secara konsep. Karena dengan menggunakan regresi Ridge, nanti kalian tidak akan pernah menyentuh betanya 0. Tapi dengan regresi Lasso itu bisa. Sehingga kita bisa membuang variabel variabel X yang nggak berpengaruh jika kita menggunakan regresi Lasso. Tapi kalau menggunakan regresi Ridge, kita nggak bisa membuang variabel yang tidak berpengaruh. Itu bedanya. Meskipun rumusnya hampir sama, cuma bedanya kalau regresi Ridge itu slope-nya dikuadratkan, kalau regresi Lasso slope-nya diabsolutkan. Jadi bedanya gitu. Jadi regresi biasa itu meminimumkan sum square residual, kalau regresi Ridge itu meminimumkan sum square residual plus lambda kali slope kuadrat atau beta kuadrat. Nah, kalau si regresi Lasso meminimumkan sum square residual plus lambda kali beta atau slope-nya diabsolutkan. Oke, mungkin kita ke Python ya. Oke, kita udah ada di Python ya. Jadi saya run langsung ini biar cepat. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kita perlu import data. Import data yang kita gunakan karena kita bentuknya CSV, maka pakai pandas Ridge CSV. Nah, kemudian directory kalian seperti yang regresi Ridge biasa, disesuaikan aja. Header-nya non karena datanya masih sama yang kemarin. Kita nggak punya nama variabel, nama kolomnya nggak ada. Jadi non. Kalau kita lihat datasetnya ada 506 baris, ada 14 kolom. Nah, kita sama ya, yang kolom terakhir itu kolom ke-13 karena indeksnya dimulai dari 0, itu sebagai data ini ya, variabel Y, sedangkan yang untuk variabel X-nya 0 sampai 12. Kolom ke-0 sampai ke-12 itu variabel independennya. Kita ini ya, jadi splitting kayak tadi, tapi kita juga import beberapa library yang butuh dulu sekaligus. Ada min, standar deviasi, kemudian ada absolute, karena kita mau ukuran kebaikan model kita itu diuji nggak sekali. Kalau pakai yang 70%, 30%, 80% atau 20% itu kan sekali doang ya. Tapi kalau gunakan scaffold kayak gitu ya, nanti kita bisa berkali-kali, misalkan 10 kali gitu ya. Jadi biar akurasinya itu mantep gitu. Nah, nanti kita juga pakai cross-file score untuk mendampingi si scaffold. Nah, untuk regresinya kemarin kita sklearn, nah tapi kita importnya Ridge, tapi kalau sekarang pakainya Lasso gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tadi splitting antara X dan Y, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat gitu ya. Ini yang terikat main 1 itu karena memang dia kolom terakhir dari belakang ya, pakainya main.
Kemudian ini exclude min 1, jadi semua data kecuali data min 1 atau data yang kolom terakhir. Nah, sama kemarin itu kita juga gunakan alfanya 1. Sekarang lasso-nya kita juga alfa atau tadi lambda ya. Lambdanya juga 1. Nah, misalkan dulu ya 1 gitu karena memang lambdanya boleh lebih besar daripada 0. Pokoknya 0 ke atas lah sampai tak hingga gitu ya. Tapi saya coba 1 dulu biar nggak terlalu besar. Kemudian saya split datanya menjadi 10 bagian dan diulangi 3 kali. Kemudian kita gunakan scoringnya negatif min absolute error. Tentu kalian bisa ubah-ubah, tinggal searching aja scoring in cross file score di Google pasti ketemu apa aja metode untuk scoringnya. Kemudian kita pakai min rata-rata dari skor akurasi kita yang pakainya MAE ini, negatif MAE, dan standar deviasi dari negatif MAE. Kenapa kita pakai min dan standar deviasi? Ya karena saya tadi bilang, data kita itu dibagi banyak dan kita diulangi beberapa kali. Jadi memang nilai akurasi atau nilai MAE-nya nggak hanya satu. Jadi kita perlu di rata-rata dan standar deviasikan. Oke, kita tunggu. Jadi ini rata-rata dari MAE kita dan juga dari standar deviasinya. Nah, mungkin kalian bingung ya, ini bagus atau enggak? Ya, untuk melihat dia bagus atau enggak, kita perlu membandingkan dengan model lain. Misalkan alfanya kita ganti 2, terus lebih rendah mana MAE yang lasonya, alfanya itu 1 atau alfanya 2 gitu. Kemudian kita bisa prediksi untuk data baru, misalkan data baru kita ini ada 13 nilai, karena variabel X kita ada 13, dan kita bisa gunakan .predict seperti biasa. Kemudian kita print Y-head-nya. Ini Y-head itu adalah hasil prediksi dari row ini atau data baru kita ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-topi atau Y-prediksi. Gampang. Nah, kemudian kita bisa import warning di sini sebagai apa ya? Untuk menghindari adanya pesan atau apa ya? Biasanya kita kan ngiranya itu error, padahal warning itu nggak mesti error. Kayak gitu. Misalkan kita suruh update package lah kayak gitu. Kita import warning biar kita nggak terlalu fokus atau teralihkan fokusnya kepada warning ini. Kemudian kita pakai range dari NumPy karena kita mau tuning hyperparameter. Misalkan kita alfa atau lambdanya itu dicoba dari 0 sampai 1 dengan selisih 0,01. Berarti ya alfanya kita coba sama dengan 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 seterusnya sampai mendekati 1 gitu ya, 0,99 kayak gitu. Kemudian kita pakai grid search. Jadi kita cobakan semua alfa ini. Kemudian kita cari yang terbaik. Kita fitting. Kemudian kita cari yang terbaik berdasarkan negatif min absolute error. Kemudian kita cari base score-nya. Kayak misalkan MAE-nya paling bagus yang mana dan base parameternya berapa. Jadi lambda yang optimum itu berapa. Kalau tadi kan kita lambda coba langsung 1 gitu aja. Nggak didefinisikan atau nggak di tuning. Nggak dicari yang optimal. Nah, sekarang kita mau cari yang optimal. Apakah benar 1 itu optimal? Ternyata enggak. Ternyata malah alfa yang paling bagus itu 0,01. Kayak gitu. Jadi, model regresi lasso yang bagus untuk data ini adalah regresi lasso dengan alfa 0,01. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.